Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Praitno di UBP Channel. Hidup bermakna, hidup bahagia. Dunia lagi gonjang-ganjing. Ada disrupsi karena teknologi. Ada disrupsi karena pandemi. Ada disrupsi karena global warming. Ini sudah bulan apa? Hujan masih turun dengan lebatnya. Mungkin musim hujan tidak berhenti sepanjang tahun. Kenapa? Perubahan cuaca, perubahan suhu global. Perubahan-perubahan dalam cuaca berpengaruh kepada apa? Masa panen. Bahkan mungkin gagal panen. Karena tidak semua tanaman bisa tumbuh dengan baik dalam guyuran hujan yang banyak. Ibu-ibu mengeluh harga sayuran jadi mahal. Penyakit juga berkembang, ya. Dalam perubahan cuaca yang tak menentu, banyak penyakit baru ditemukan. Anak-anak jadi mudah sakit, bahkan juga orang dewasa yang kurang fit juga mudah sakit. Ada disrupsi karena global warming, ada disrupsi karena pandemi kita sudah mengalami. Bagaimana yang asalnya kita tidak biasa dengan teknologi digital, tidak biasa dengan tatap wajah tidak langsung secara virtual, sekarang menjadi terbiasa. Dan kita juga kehilangan banyak orang. Jutaan orang meninggal di seluruh dunia karena pandemi COVID-19. Dan kita juga ada di era disrupsi teknologi. Digital teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar bahkan kepada kehidupan berumah tangga. Ada 3S. Ada speed, ada shock, ada sudden shift. Perubahan cepat, sangat cepat. Menimbulkan shock, kaget. Ya. Dan juga sudden shift, pindah pasar, ya. Dulu orang jualan beras di toko beras di pinggir jalan. Sekarang orang jualan beras di mana? Di marketplace. Dulu orang jualan kue di mana? Di toko kue pinggir jalan. Sekarang orang jualan kue di mana? Di marketplace. Yang jualannya tetap ada, yang belinya tetap ada, tapi tempat jualannya pindah. Pembelinya membeli dengan cara yang berbeda. Nah, disinilah kemudian dikenal ada kondisi-kondisi di mana dunia ini disebut dengan apa yang disebut dengan VUCA, volatility bergejolak, uncertainty, ya, tidak jelas, ya, tidak bisa diduga, kemudian complexity, ini sudah tidak jelas lagi dari mana mulainya. Rumah tangga mengalami persoalan yang rumit, kompleks, ya, dan kemudian juga ada ambiguity. Sehingga suasana menjadi tidak jelas. Udah kompleks rumit, ini tidak jelas. Benar, salah, halal, haram. Mana yang harus dipilih? Bagaimana mengatasinya? Maka kita melawan VUCA itu juga dengan VUCA. V-nya haruslah rumah tangga muslim itu memiliki visi yang jelas. Visi terbaik itu visi akhirat. Sehingga kita membina rumah tangga, mendidik anak, mencari nafkah, visinya akhirat. Bercandanya mah begini, lebih baik duit banyak halal ketimbang duit sedikit haram. Lebih baik punya anak yang soleh dan kaya ketimbang anak kita miskin durhaka. Itu visi akhirat, ya. Solehnya dulu, kayaknya belakangan, ya. Solehnya dulu, pinternya belakangan. Itu visi akhirat. Kalau sudah visinya akhirat, barang siapa yang mengejar kebahagiaan akhirat, kata Allah, dia akan mendapatkan akhirat dan dunia. Kalau orang mengejar dunia, dia hanya mendapat dunia. Yang kedua, uncertainty dilawan dengan understand. Setiap anggota keluarga harus sangat paham kepada apa yang dikerjakan. Understand itu lebih kepada spesialis. Gali sumur, jangan bikin kolam terus. Gali sumur itu apa? Perdalam keahlian kita di satu bidang yang dalam, yang ahli. Dunia makin spesialis. Orang-orang yang memiliki keahlian yang sangat dalam akan mendapatkan tempat di panggung dunia sekarang. Tapi orang-orang yang serba sedikit kemampuannya, dia tidak mendapatkan sebagaimana orang-orang yang bisa mengerjakan, memahami sesuatu dengan sangat mendalam. Jadi melawan uncertainty itu dengan understand, paham. Anak kita harus tahu cita-citanya apa dan apa yang harus dia kerjakan untuk mengejar cita-cita itu. Yang ketiga, complexity dilawan dengan apa? Komitmen. Komitmen yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Kalau sudah komitmennya pada Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Kalau sudah komitmennya pada Allah, Allah yang akan membalas. Dan kalau sudah komitmennya pada Allah, yang dicari dari Allah, tidak mudah kecewa. Kenapa? Karena Allah tidak pernah membuat kita kecewa. Komitmen pada makhluk bikin kecewa. Kita berharap tak terwujud. Maka kemudian yang terakhir adalah agility. Tahan uji, tahan banting. Dunia memang ambigu, tapi kita harus terus-menerus berusaha. Gagal adalah sebuah kejadian yang tidak boleh membuat kita putus asa. Seorang tokoh berkata, tidak peduli berapa kali Anda gagal, yang penting adalah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan. Itu diperlukan jiwa yang agile, tahan uji, tidak pernah menyerah, terus berusaha, mencari jalan, mencari potensi. Maka fuka adalah kondisi yang tidak bagus, tapi fuka yang satunya adalah fuka untuk mengatasi persoalan-persoalan. Visi yang hebat atau visi akhirat, understand, punya keahlian dalam satu bidang yang sangat komitmen tertinggi, la ilaha illallah, dan agility, jangan mudah menyerah. Dalam bahasa agama sebetulnya sabar, istiqomah menjalani kehidupan. Bersama saya Budi Praitno di UBP Channel, hidup bermakna, hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.